Dumateng para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, kita semua ini dulu tidak ada di dunia. Yang ada di dunia dulu adalah orang tua kita. Hadirin yang mulia, orang tua kita ini dulu juga tidak ada di dunia. Yang ada di dunia dulu ini adalah mbah-mbah kita. Hadirin yang mulia, mbah-mbah kita pun dulu juga tidak ada di dunia. Yang ada mbahnya lagi, mbahnya lagi, mbahnya lagi, mbahnya lagi, sampai dulu di dunia pernah terjadi satu masa tidak ada seorang manusia pun yang ada di dunia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana ceritanya seorang manusia ini kok bisa ada di dunia ini, ceritanya bagaimana? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan para malaikat. Hai para malaikatku, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ini akan menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi. Inni khaliqum basyara. Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang makhluk, namanya seorang manusia. Hadirin yang mulia, maka para malaikat mereka mengatakan kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Duh Gusti, apakah engkau hendak menciptakan seorang makhluk yufsidu fiha, yang kerjaannya bikin rusak saja di bumi? Hadirin yang mulia, kita ini belum lahir ke dunia. Ini kelakuan kita sudah diprediksi oleh malaikat. Maka hadirin yang mulia, sebelum kedatangan seorang manusia, hewan-hewan hidup tenang di dunia. Pohon-pohon di mana-mana utuh. Lautan di mana-mana tenang, ikan-ikannya hidup sampai anak cucunya, hadirin yang mulia. Tetapi ketika seorang manusia telah datang ke dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan telah tampak, kata Allah. Fil barri wal bahri, di daratan kerusakan tampak, di lautan pun kerusakan tampak. Manusia ini hidupnya di darat, Pak, tapi efek rusaknya sampai laut pun ikut rusak. Bima kasabat aydin nas, kerusakan tampak itu semenjak manusia mulai melok-melok ngurus dunia. Wa
tasfikud dima, ya Allah, apakah Engkau hendak menciptakan sosok makhluk yang bikin kerusakan di dunia dan membuat pertengkaran di dunia, akhirnya mereka saling mengalirkan darah antar mereka. Hadirin yang mulia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat, Inni a'lamu ma la ta'lamu. Hei malaikat, kamu tuh paham apa? Memang manusia akan ada yang bikin kerusakan di dunia, tetapi dari mereka aku akan menciptakan hamba-hamba yang taat kepada Allah. Aku akan menciptakan hamba-hamba yang memakmurkan masjidnya. Aku akan ciptakan hamba-hamba yang mudah kalau ditasgil 4 bulan. Semoga termasuk kita semua. Nah, ini doanya makbul apa tidak, nanti pas tasgil kelihatan. Hadirin yang mulia, di dalam cerita Israiliyat, ringkas cerita, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril. Hei Jibril, sendiko Gusti, turun kamu ke bumi, ambilkan tanah untukku sebagai bahan seorang manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya malaikat Jibril turun ke bumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat Jibril, tumben kok main ke sini, ada apa? Ini saya diperintahkan Allah untuk mengambil tanah dari antum. Loh, tumben ngambil tanah dari sini, silahkan malaikat, diambil sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Saya sudah jadi pengangguran sekarang, kata bumi. Enggak, bumi, sama Allah suruh ngambil 1 genggam saja kok. Loh. Memangnya mau buat apa malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, Allah mau menciptakan darimu sesosok makhluk baru, namanya manusia. Hadirin yang mulia, bukan bumi itu gembira. Jadi bumi itu jadikan bahan kita itu nggak rela dia. Nangis kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, jangan malaikat Jibril. Lah kalau saya nanti jadi manusia yang taat kepada Allah, diajak dakwah semangat, diajak silaturahim semangat, ya senang saya. Nah kalau ditasgil pura-pura nggak dengar, hancur nama hamba. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat bumi nangis, maka malaikat Jibril nggak tega. Malaikat Jibril sowan kepada Allah, ya Allah, ini bumi nangis, nggak tega saya, ya Allah. Akhirnya Allah mengirimkan seorang malaikat, yang mana malaikat ini, hadirin yang mulia, insya Allah cepat atau lambat juga akan datang kepada kita. Pengen datang lambat apa pengen datang cepat, Pak? Malaikatnya pengen datang cepat apa lambat ini? Mumpung hidup lagi sulit, cepat mati aja nggak apa-apa. Hadirin yang mulia, itulah malaikat Israil alaihi salatu wassalam. Beliau datang ke bumi tanpa permisi, nggak usah salam-salam, langsung ambil, langsung disowankan kepada Allah. Maka nanti malaikat Israil itu kalau datang juga mirip-mirip begitu, Pak. Nggak ada surat undangan kepada Ustadz Robin dari malaikat Israil. Insya Allah 10 hari lagi saya akan datang, silahkan persiapan boten, Pak. Malaikat Israil dugi boten kula nuwun, langsung diangkat nyawane, disowanaken dumateng Gusti. Maka kita ini harus siap dijemput kapan saja. Insyaallah hadirin mulia. Karena malaikat Israil itu pasti akan datang. Datangnya kapan? Ya antara 24
jam ini beliau akan datang. Kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak siang ya sore, kalau nggak sore ya malam. Pokoknya pasti akan datang satu masa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang waktunya, diundur nggak bisa, dipercepat juga nggak bisa aja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita usaha 24 jam di dalam ridha Allah. Insyaallah hadirin mulia. Sehingga jaga-jaga kalau malaikat Israel itu datang kepada kita, kita sudah siap 100%. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang makhluk namanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tuluhu sittuna zira'an. Tingginya Nabi Adam itu 30 meter, hadirin yang mulia. Tapi anaknya dikorting sampai kecil-kecil ya. Coba kalau tingginya masih seperti Nabi Adam, wah, biaya bikin masjid bisa mahal. Karena satu masjid ini satu orang aja nggak cukup. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanah yang diambil dari bumi sudah berwujud sebagai seorang manusia. Tetapi saat itu Nabi Adam belum diberi nyawa oleh Allah. Hadirin yang mulia, maka malaikat-malaikat mereka mengelilingi Nabi Adam. Mereka takjub melihat Nabi Adam. Masya Allah, alangkah indahnya makhluk ini. Hidungnya pas, kupingnya pas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia seindah-indahnya bentuk. Wa atamma i'tidalin, sesempurna-sempurnanya keseimbangan. Kakinya 2 pas, kupingnya di samping pas, matanya di depan pas, bolongan hidungnya ngarah ke bawah pas. Maka hadirin yang mulia, kalau ada orang bilang kita jelek, gak usah percaya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan fi ahsani taqwim. Manusia itu bentuknya paling bagus. Maka kita harus jadi orang yang pede. Insyaallah hadirin mulia. Kalau kita ini melamar orang kok belum dapat itu bukan karena kurang ganteng, belum rezekinya saja. Kalau nanti sudah rezekinya, pasti akan ada orang-orang yang menganggap kita ganteng walaupun sebetulnya tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikat takjub, Masya Allah, cek ganteng ini makhluk anyar itu. Di antara yang keliling-keliling melihat Nabi Adam yang belum bernyawa, ada namanya iblis. Hadirin yang mulia, falamma ra'ahu ajwaf. Ketika melihat Nabi Adam itu, makhluk yang di dalamnya bolong, ada bolongan hidungnya, bolongan kupingnya, ada rongga dadanya. Maka iblis ini memandang negatif Nabi Adam. Hadza khalqun la yatamalak. Oh, makhluk-makhluk model seperti ini nggak punya prinsip dan mudah dipengaruhi. Hadirin yang mulia, seorang ulama beliau mengatakan, malaikat ketika melihat Adam melihat positifnya, maka Allah menjadikan malaikat sebagai gurunya Nabi Adam. Iblis melihat Nabi Adam dilihat sisi negatifnya, akhirnya iblis dijadikan sebagai sumber kesesatannya anaknya. Maka hadirin yang mulia, hidup di dunia ini belajar memandang positif kepada orang yang lain. Insyaallah mulia. Sejelek-jeleknya manusia pasti ada baiknya. Sekecil-kecilnya ikan pasti ada dagingnya. Dan kita ini terbiasa tuh yang kita cari itu durinya. Sehingga orang sudah bersorban, orang sudah berjubah,
sudah khurut 4 bulan, rajin ke masjid, masih aja kita cari jeleknya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kejelekan manusia terus, berarti ini iblis yang berwujud manusia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi pandangan negatif ini tidak kita hentikan, maka siapapun yang kita lihat pasti akan kita lihat negatif. Sampai seorang penyair beliau mengatakan, walau sahabal insanu jibrila lama salima min gila awqala. Andai kata manusia ini akrab sama malaikat Jibril pun nggak lolos dari komentar. Maka kalau nggak kita tahan, ini mulut kita ini bahaya betul. Kita belajar jadi malaikat, insya Allah malaikat. Melihat orang lihat baiknya, jangan melihat orang melihat jeleknya. Insya Allah malaikat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ringkas ceritanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diletakkan di surga, Nabi Adam diuji di sana dan Nabi Adam diturunkan ke dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, qala fiha tahyawna. Adam dan anak turunnya sudah menjadi keputusanku. Fiha tahyawna, kalian semua hidupnya di dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungi dengan seksama. Segala sesuatu yang diperlukan manusia, Allah ciptakan begitu banyak jumlah. Contohnya kambing, hadirin yang mulia. Kambing itu kalau hamil anaknya paling banyak berapa? Anaknya paling banyak itu 2, tua itu 3. Setiap hari ada pembantaian kambing, hadirin yang mulia. Ada akekohan, ada selamatan, ada bakul sate kambing Madura dan lain sebagainya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi Idul Adha, Masya Allah, entah berapa keluarga kambing yang berduka pada hari itu. Tapi karena Allah ciptakan kambing itu sebagai makanan manusia, dipotong terus yang gak habis-habis. Kucing kalau melahirkan sekali 8, 9, dan gak ada orang makan kucing. Ada gak orang sini makan kucing? Kucing tidak dimakan, anaknya banyak, tapi karena bukan kebutuhan manusia, Allah tidak ciptakan banyak. Ini menunjukkan dunia ini memang diciptakan untuk manusia. Manusia membutuhkan obat-obatan, segalanya ada. Manusia membutuhkan makanan mulai sayur sampai daging sampai gandum, bes kabeh di tangan sama manusia. Sampai sekarang manusia berdoyan uang, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, qala fiha tahyaw. Sudah menjadi keputusan Allah, manusia memang hidupnya di dunia. Kemudian terusannya yang agak repot, wa fiha tamutun. Dan sudah menjadi keputusanku, wahai manusia, fiha tamutuna, kalian semua nanti akan mati di dunia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sekarang adalah manusia-manusia yang gak suka bicara mati. Kalau ada orang cerita mati, kita langsung sus. Ojo mau mati, bojonya lagi siji. Madura kan banyak saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini mau bicara maupun tidak, usaha mati-matian melarikan diri dari kematian. Wes, jamu kabeh kita makan, jamu semua kita makan, olahraga siang malam. Kalau naik mobil yang anti tabrakan, akhirnya mati atau tetap hidup, hati tetap mati.
Tidak ada seorang pun di dunia, tidak ada seorang pun di dunia yang berhasil hidup selamanya bermotor. Seorang manusia yang paling jahat di alam semesta, saking nakalnya sampai iblis geleng kepala melihatnya. Siapakah dia hadirin yang mulia? Dia adalah Fir'aun laknatullah alaih. Iblis ini mengatakan kepada Fir'aun, "Hei Fir'aun, saya ini kesalahan saya cuma satu kali, nggak mau sujud sama Nabi Adam. Itu sama Allah dihukum neraka selama-lamanya. Ente anak kemarin sore loh, kok berani-berani ngaku Tuhan loh, saya loh. Preman seluruh alam tuh nggak berani ngaku Tuhan saya." Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun itu ngaku Tuhan, Pak, karena dia itu nggak pernah sakit. Dia ini ke kamar mandinya 40 hari sekali dalam cerita Isra ini. Maka orang tuh kalau nggak pernah sakit itu bahaya, Pak. Jangan-jangan penerusnya Fir'aun. Ada itu di dalam kitab Ihya diceritakan suatu ketika Rasulullah SAW mau menikahi seorang wanita. Maka ada yang cerita sama Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, itu perempuan itu mulai kecil nggak pernah sakit, langsung nggak jadi." Kita pengen sehat. Ternyata orang itu kadang sakit itu perlu. Nanti kalau sehat terus nanti ngerasa jadi Tuhan, repot nanti yang benar. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun yang begitu dahsyat, begitu kuat dan begitu sombongnya. Apakah dia berhasil hidup selamanya di dunia? Tidak. Dia pun akhirnya tenggelam ke lautan. Hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini pernah hidup seorang hamba Allah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Sehingga di dalam satu riwayat Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq." Hei Muhammad, andai kata bukan karena engkau, alam semesta tidak akan pernah kuciptakan, kata Allah. Di Kanjeng Nabi itu saking erame niku sampai surga neraka dunya sedaya diciptakne kali Gusti Allah kanten Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang begitu dicintai oleh Allah. Orang yang mana gudang-gudang bumi diserahkan oleh Allah kepada beliau. Hei Muhammad, kalau engkau mau, gunung-gunung emas akan berjalan mengikutimu. Hadirin yang mulia, orang yang begitu mulia, satu-satunya manusia yang bisa sowan langsung kepada Allah di saat hidupnya, itu pun di dunia tidak lama. Hadirin yang mulia, beliau di dunia cuma berapa tahun, Pak? 63 tahun Hijriah. Sehingga kata Rasulullah SAW, umru ummati, umurnya umatku pun juga akan mirip dengan baginda Nabi, 60 sampai 70 tahun. Itu kalau dihitung dari bayi, Pak. Kalau saya lihat yang di depan jenggotnya sudah putih, sebentar lagi kayaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berharap bisa hidup terus di dunia. Yang terbaik juga wafat akhirnya sowan kepada Allah. Yang paling jahat juga sudah mati. Maka orang yang baiknya setengah-setengah kayak kita ini, ya insya Allah suatu saat akan mati. Sehingga seorang ulama beliau mengatakan, idza hamalta ilal kuburi janazatan, hei manusia, kalau engkau itu sedang memikul jenazah, rasakan, fa innaka ba'daha mahmul, sesungguhnya engkau setelah ini akan digundung juga. Pernah kita melewati kuburan, Pak? Siapa yang di dalam kuburan itu? Yang di dalam kuburan itu adalah orang-orang yang duduk di masjid begini juga. Orang-orang yang gak merasa mati juga. Orang-orang yang dulunya pernah mikul jenazah juga. Pada akhirnya takdir gak dapat ditolak, kematian mendatangi dia, mati lagi.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah berharap bisa hidup selamanya di dunia. Akan datang satu masa kita akan disowankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sekedar mati, kalau sekedar terlepas nyawanya, nggak perlu dibahas di sini. Karena apa? Karena yang mati bukan hanya kita. Kambing juga mati, kucing juga mati, ayam juga mati. Yang menjadikan kita beda ini Allah berfirman, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ini yang masalah. Masalahnya matinya manusia belum akhir dari cerita seorang manusia. Matinya manusia justru, hadirin yang mulia, adalah permulaan dari perjalanan panjangnya di akhirat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang manusia berada di kubur, dia mulai diurus oleh para malaikat. Siapa yang tidak mampu menjawab pertanyaannya, sekali pukul langsung masuk ke bumi yang paling bawah. Diceritakan dalam hadis, saking sakitnya, saking kuatnya teriakan ahli kubur, seluruh makhluk mendengar illa tsaqalain kecuali manusia dan jin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lagi setelah itu manusia dibangkitkan dari kubur. Dia nanti akan dikirim ke mahsyar. Dia nanti akan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan diadili oleh Allah. Di hadapan Allah dia akan ditanya mengenai kehidupan masa lalu. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Allah langsung yang akan bertanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Tidak ada seorang pun yang bisa beralasan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengakali aturan. Karena apa, hadirin yang mulia? Karena semua tubuh kita akan laporan kepada Allah. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti kulit laporan sama Allah. Ya Allah, saya dulu diajak nakal, ya Allah. Nanti jari-jari juga laporan kepada Allah. Ya Allah, saya dulu digunakan untuk main HP terus, ya Allah. Untuk bikin status-status yang gak jelas, ya Allah. Gak pernah digunakan untuk megang Quran dan megang tasbih, ya Allah. Mau laporan, Pak. Kakinya laporan, matanya laporan, telinganya laporan. Maka manusia ini protes kepada kulitnya. Hei kulitku, kenapa? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kenapa hei kulit? Kamu kok malah menjatuhkan nama saya? Nanti kalau masuk neraka kan merasakan bareng gara-gara laporanmu. Coba kita kerjasama kayak kompromi zaman korupsi di dunia dulu gitu. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Maka kulit hanya ngomongnya, gimana lagi? Saya sudah digerakkan Allah untuk ngomong apa adanya. Udah gak bisa bohong lagi sekarang. Ini hakimnya bukan manusia ini. Hakimnya Allah langsung ini. Masya Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita sudah siap untuk menghadap kepada Allah? Apakah kita sudah siap disowankan kepada Allah, hadirin yang mulia? Apakah kita sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah, hadirin yang mulia? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari kita sibuk dengan dunia kita. Kita sibuk dengan toko kita, sibuk dengan anak istri kita, sampai lupa menyiapkan perjumpaan kita dengan Allah. Hadirin yang mulia, seorang ulama beliau mengatakan, an-nasu niya fa idza matum dabahu. Kebanyakan manusia ketika hidupnya mereka itu tidur dengan nyenyak.
Dia nggak sadar dia sedang di mana. Dia nggak sadar kalau mau meninggal dunia. Dia nggak sadar kalau mau disoankan kepada Allah SWT. Asik dengan mimpinya, asik dengan dunianya, asik dengan tokonya. Pas Israel datang, intabahu baru sadar. Lah sadar itu kalau malaikat Israel sudah datang, nggak ada gunanya, Pak. Mau kita nangis jungkir-jungkir, mau kita minta maaf gak karu-karuan, cuma diketawain sama malaikat. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Manusia-manusia yang nangis-nangis, dulu dai pernah datang pada kamu enggak? Dulu para nabi, para rasul sudah datang sama kamu enggak? Mengingatkan kamu mengenai akhirat sudah apa belum? Sudah, maka ya wes rasakno. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini menyiapkan kematian kita? Insyaallah gimana? Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu siapa? Orang cerdas itu kata Nabi, man dana nafsah, manusia-manusia yang dia berhasil menundukkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya pengen duit yang banyak, ditahan. Hawa nafsunya pengen males-malesan, ditahan. Hawa nafsunya pengen tidur ketika bayar, ditahan. Hawa nafsunya pengen duduk ketika ditaskil, ditahan. Mengdana nafsu. Orang yang cerdas itu siapa? Orang yang dana nafsahu, dia berhasil menundukkan hawa nafsunya. Kenapa orang yang menundukkan hawa nafsu dikatakan pintar, hadirin yang mulia? Karena orang yang menuruti hawa nafsu itu orang yang bodoh, hadirin yang mulia. Kenapa bodoh? Karena hawa nafsu dituruti kayak apa saja, nggak akan pernah puas, hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala, dunia ini Pak, segala isinya diberikan kepada kita, pun kita nggak akan puas. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahab." Andai kata anak Adam punya gunung emas. Kira-kira kalau kita punya gunung emas itu puas atau enggak? Puas atau tidak? Puas atau tidak? Enggak, belum punya kita enggak puas, Pak. Satu gunung emas itu dimakan sampai anak turunnya habis semua, itu belum habis, Pak. Itu kita nggak puas. Maka dia pengen gunung yang kedua, pengen gunung yang ketiga, pengen gunung yang keempat. Nabi mengatakan dan dia tidak akan berhenti sebelum tanah menyumpal mulutnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau pengen nuruti hawa nafsu, mboten enten marepnya, Pak. Mboten marep. Dulu ketika kita jalan kaki, cita-cita kita kalau punya motor jelek-jelekan, insya Allah saya sudah syukur, udah puas gitu. Akhirnya beli motor Supra, baru mau senang disalib sama Vario, Pak. Wah, Vario terbaru, pengen lagi, akhirnya kredit lagi, enggak lunas-lunas lagi, masya Allah. Hadirin yang mulia, setelah punya Vario, apakah puas? Belum. Baru mau gaya naik Vario disalib sama temannya yang naik PCX, hadirin yang mulia. Pengen lagi, kumpulin duit lagi. Dapat duit beli PCX, baru mau senang, tetangganya beli mobil baru, hadirin yang mulia. Pengen lagi terus begitu sampai dia mati dalam keadaan impiannya belum tercapai, hadirin yang mulia. Makanya teng dunia niku hawa nafsu niku rampung. Urusan dunia itu selesai dengan satu kata, Pak. Gak pengen pun rampung. Gara-gara kita pengen itu kita capek, hadirin yang mulia. Kita harus memeras keringat, banting tulang, rukuk di sawah mulai pagi sampai sore. Coba kalau kita gak pengen itu rampung semuanya. Masalahnya kita kekatahan kepenginan, hati karep bodoh cupet ini masalah.
Makanya mas kuncinin dari Kanjeng Nabi, al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas adalah orang yang dia tidak menuruti hawa nafsunya, ditahan hawa nafsunya. Insyaallah ini mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup itu simpel, kawan. Hidup itu simpel. Yang bikin runyaknya hidup ini kita sendiri. Nabi mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, lahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriyah. Barang siapa yang dia ayam di rumahnya, sehat badannya, dan dia sudah mendapatkan sarapan pada hari itu, maka seakan-akan dia sudah mendapatkan dunia dan segala isinya. Jadi hidup itu sebetulnya gampang. Yang kita cari apa kok? Kenyamanan. Yang kita cari apa? Kesehatan. Yang kita cari apa? Kenyang. Sing penting sego sak bungkus, atine ayam, badannya sehat, itu sudah sama dengan orang paling kaya di dunia. Cuman kalian delok TV Pak kita. Kita terlalu banyak lihat TV, lihat orang beli mobil baru, iklan mobil, iklan motor, akhirnya pengen, gara-gara pengen, justru kita malah kecapean hidup di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini bagaimana belajar menjadi orang yang menahan hawa nafsu. Insyaallah dimuliakan. Insyaallah. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Nabi mengatakan orang yang cerdas itu siapa? Orang yang menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Yang kedua adalah orang yang menyibukkan dirinya, menghabiskan waktunya, menghabiskan hartanya, menghabiskan tenaganya untuk membangun akhiratnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini di dunia kadang-kadang untuk membeli rumah itu perlu kredit 15 tahun hadirin. Rumah di dunia ukurannya 5x6, niku tukune 15 tahun. Lah kita ini di surga, pengennya bidadari, pengennya istana dari emas dan intan, budalnya ke masjid cuma 2 menit setiap hari. Kira-kira oleh surga mboten Pak. Wa amila lima ba'dal maut, kita ini amal untuk akhirat itu di tenaga-tenaga yang tersisa. Capek kerja, ke masjid tinggal ngantuknya baru ke masjid. Duitnya yang untuk surga itu duit yang sudah lecek, kira-kira teng warung mboten payu, nembe telepon ning kotak amal. Akhirnya Pak Takmir bingung ijole nang pundi. Coba hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini untuk bangun rumah kita ratusan juta kita keluarkan. Tapi kita ini untuk membangun surga 2.000. Itu 2.000 untuk kencing di WC, pom bensin tuh Pak, itu enggak cukup Pak sekarang. Masa kita surga 2.000? Kalau mau banyak minta diumumkan di masjid setiap hari Jumat. Hadirin yang mulia, alhamdulillah. Ini Bapak Fulan bin Fulan telah membantu masjid kita dengan angka yang begitu besar, 100.000. 100.000 gaya khasisan. Oleh apa tengah akhirat juga ini? Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam majelis yang mulia ini, mari kita renungi bersama-sama. Sebetulnya kita ini sudah serius apa belum bangun akhirat kita? Umur kita ini sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, kasar wong karek mati netok Pak. Tinggal matinya saja itu loh, amal agama belum dipikir-pikir. Tinggal matinya saja masih golek duit saja. Masih mau membanggakan nyawa, masih mau ini. Nanti kalau saya mati dalam keadaan anak saya belum punya kerjaan, belum punya rumah, bagaimana mereka? Setiap manusia sudah punya rezekinya masing-masing. Betul apa enggak? Rezeki yang menanggung siapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, berfirman dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah enggak cuma nyiptakan tok, digawe ditinggal mboten, Pak. Diciptakan, diopeni, diparingi makanan di dunia. Itu sudah janjinya Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Urusan rezekinya
punya manusia, nasinya berapa kental, istrinya siapa, anaknya siapa, duitnya berapa, itu sudah ditanggung oleh Allah. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, aneh, manusia itu aneh. Perkara yang dijamin tiap hari dicari-cari dan dikejar-kejar. Perkara yang belum dijamin, surganya, bidadarinya, sudah dijamin belum Pak? Apakah Allah sudah mengatakan, hei Robert, bidadarimu sudah kusiapkan? Sudah belum? Belum. Kita nanti di akhirat mau ke surga apa ke neraka belum tahu Pak. Kita nanti di akhirat, kita nanti matinya mati iman atau mati kafir, kita nggak tahu. Urusan akhirat yang belum dijamin malah nggak pernah diurusi. Alasannya cuma satu, Allah itu maha pemaaf kok. Ya Allah itu juga maha pemberi rezeki. Kenapa urusan rezeki kamu nggak percaya sama Allah, urusan pemaafnya kita percaya? Aneh manusia. Aneh tapi nyata hadirin. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar menjadi orang-orang cerdas, yaitu orang yang mulai memikirkan akhiratnya. Insyaallah hadirin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang zaman dulu itu, Pak, orang-orang zaman dulu itu kalau sudah umur 40 tahun, acaranya gelar sajadah di masjid, fokus ibadah. Kok sudah mulai 50 tahun, sudah mulai beli kafan sendiri, jaga-jaga dinikmati ben boten repot nih tiang lintu. Nah, kadang-kadang kita ini umurnya sudah 65 malah dipikir rapi lah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting boten rapi Pak, mati loh. Mati ini pripun kita nih. Maka nih sedatan yang Allah muliakan, bagaimana kita bangun akhirat kita usahakan, kita habiskan umur kita, habiskan tenaga kita, habiskan harta kita untuk membangun akhirat kita. Insyaallah dimulai. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullah fiha." Nanti orang-orang di akhirat itu 1 detik Pak, 1 detik mereka lewatkan bukan untuk membangun akhirat. Mereka lewatkan dalam keadaan tidak ingat kepada Allah. Itu mereka nyesalnya setengah mati. Masya Allah, kenapa jam 9 detik sekian itu saya kok nggak ingat sama Allah? Masya Allah, 1 detik itu diratapi di akhirat. Dan kita ini lupanya pada Allah itu berapa jam? Bukan berapa jam, berapa hari? Bukan berapa hari, berapa tahun? Oh, kadang-kadang kita itu sholat aja nggak ingat sama Allah. Allahu Akbar loh, imam kau salam. Itu mulai takbir sampai salam ngelamun kok sih. Ngelamun sawahnya, ngelamun istrinya, ngelamun tetangganya, masya Allah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, harus gak karu-karuan kita nih lah. Kalau kita mau kupas, kita ini persiapan akhirat kita ini sudah gak karu-karuan. Maka bagaimana akhirat kita bangun lagi, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dimulai. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan persiapan akhirat yang paling menguntungkan, mudah, menguntungkan, nggak capek, untungnya kita mati pun masih ada untungnya terus. Apa itu hadirin yang mulia? Kalau kita gerak di jalan Allah, menyebarkan agama seluruh alam, ngajak tiang kesainan, ngajak tiang sholat, nikulah sangu akhirat yang paling menguntungkan kita. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tuh sholat sebanyak apapun, kalau mati masih bisa sholat apa enggak? Sebanyak apapun puasanya, kalau mati ya puasanya berhenti. Sebanyak apapun sedekahnya, kalau mati ya berhenti. Tapi kalau orang itu dakwah dari satu rumah ke rumah, monggo datang masjid, monggo sholat, masya Allah, dia meninggal dunia, orang-orang yang diajak kepada kebaikan, neruskan kebaikannya, saldonya tetap dikirim ke kuburan kita. Maka nanti di akhirat hadirin yang mulia, orang yang rajin dakwah, rajin ajak-ajak tetangganya, rajin ingat mengingatkan, itu nanti di sana isinya kaget tok hadirin yang mulia. Dilihat catatan amalnya, fulan bin fulan monggo maju Pak. Nggih Gusti. Fulan bin fulan haji 3 kali. Fulan bin fulan anaknya 10 hafal Quran semua.
Fulan bin Fulan santrinya 1000. Ya Allah, ini catatan siapa ya Allah? Ini kayaknya salah ini ya Allah, bukan punya saya ya Allah. Saya ini jomblo sampai mati loh ya Allah. Mau nikah gak payu-payu terus loh. Iki catatan amalmu. Kamu dulu ketika malam Ahad di Jember, taskil 4 bulan kamu berdiri. Kamu huruf ngajak orang-orangnya itu anaknya banyak gara-gara kamu aja hafid Quran semua, punya pesantren, jadi kiai semuanya. Masya Allah ya Allah, tahu begitu setiap di taskil saya berdiri ya. Tapi sudah tahu cerita begini nggak berdiri. Makanya hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo hari semakin hari umur kita semakin berkurang, persoalan kita kepada Allah semakin dekat. Monggo kita cari jalan paling cepat untuk membangun akhirat kita. Insyaallah dimulai. Karena ketinggalan kita sudah terlalu banyak, umur kita sudah banyak habis untuk perkara lalai, untuk perkara yang gak ada gunanya. Mari sekarang waktunya kita sibukkan diri kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dimulai. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang niat, Masya Allah 4 bulan, 40 hari, silahkan daftarkan nama. Monggo, 4 bulan 40 hari. Monggo. Daftarin mau, mboten usah budal saniki mboten napa-napa. Monggo. Masya Allah, kita kemarin telah capek Ramadan, tarawih full, puasa full.